detik ini. Nggak apa-apa kok. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau ngomong, kayak bingung gitu, kok aku bisa di sini Kak, padahal aku nggak ngerti sama sekali. Entah Hangul misal. Ada nggak? Udah ngerti semua ya? Oh, Kak. Oh iya, siapa itu? Oh, saya, Kak. Oh, Kak Nur Siyama. Oke, gimana? Iya, saya kejebak di sini, belum bisa Hangul. Sama, aku juga, Kak. Aku pikir tuh ini kelas basic 1. Oh, mungkin pada mikirnya basic 1 artinya ini ya, apa kayak ulang dari awal gitu, atau Iya. bahasanya kayak dari awal banget, dari dasar banget sampai ke huruf-huruf. Jadi sebelumnya kalau di kelas basic 1 itu teman-teman udah mulai belajar pengenalan tata bahasa dan kosakata. Jadi kalau misalnya belum ngerti Hangul sama sekali, itu harus masuk ke kelas Hangul, karena kalau nggak ngerti sama sekali Hangul, gimana mau belajar tata bahasa. Nggak apa-apa ya, tapi kalau mau ikut-ikutan dulu nggak apa-apa. Nanti udah di pertemuan kedua terus ngerasa kayak, aku nggak sanggup gitu, aku pengen pindah di kelas Hangul aja gitu, itu boleh nanti diurus administrasinya. Oke. Buat teman-teman yang udah mengerti mungkin boleh disimak ini. Kalau yang belum mengerti nanti apa ya, bisa dipindah gitu supaya nggak kaget, karena ini di basic 1 mungkin teman-teman sebelumnya pengen belajar bahasa Korea tapi nggak ngerti itu Hangul. Jadi Hangul itu pengenalan huruf. Jadi buat teman-teman yang belum kenal huruf Korea, jadi harus masuk ke kelas Hangul. Saran aku, kalau masuk ke kelas ini kayak kaget nanti takutnya. Oke, gimana? Kalau teman-teman yang belum bisa masih tetap mau nyimak kah? Saya masih mau nyimak. Oke, good ya. Oke, pertamanya untuk yang udah ikut kelas ini boleh screenshot, itu screenshot sebagai syarat buat absen juga. Nanti aku kasih linknya juga buat absen. Terus juga kalau misalnya teman-teman pengen nanya, silakan raise hand sebelum aku ke next slide. Jadi ini ada beberapa slide ya. Ada beberapa slide, jadi sebelum slide selanjutnya, ada 10 slide. Jadi kalau misalnya per slide-nya ada yang bingung, itu biar lebih. Sorry guys. Ada misalnya kayak bingung gitu, biar aku nggak naik ke slide selanjutnya, silakan raise hand. Boleh tanya-tanya. Oke, kita langsung aja ya. Sebenarnya teman-teman ada yang mau ditanyain nggak di level 1 materi 7 ini, atau ada yang pengen ditanyain belum lompat ke materi ini, silakan, aku tunggu. Nggak ada tah? Oh, aku nggak bacain chat ya, sorry ya, aku lihat chatnya dulu ya. Sebentar. Oke, ada nggak yang pengen nanya? Aku tunggu loh. Nggak ada tah? Sepertinya nggak ada, Sam. Oh, oke, lanjut ya. Oke, teman-teman aku ucapin selamat datang di Hellocation level 1 materi 7. Jadi di materi ini kita akan belajar materi petunjuk. Jadi kalau misalnya di bahasa Indonesia atau di bahasa Inggris, kita ada kata tunjuk ini dan itu cuma 2 ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu cuma ada 2. Kata petunjuk itu ini dan itu. Di materi ini, di bawah materinya itu kan ada Hangul tulisan I, ini I bacanya, huruf Iyeng dan I, kemudian huruf Giok dan U, itu bacanya Ke, kemudian huruf Ciok, Jiet dan O, bacanya Co. Jadi ini untuk ini, kemudian Ke ini untuk itu, dan Co ini untuk itu. Nah, terus bingung kan? Kak, kok ini sama? Ke sama Co ini kok sama? Terus bedanya di mana? Oke, kita akan next selanjutnya, biar bisa sama-sama baca. Nah, dalam pelajaran ini kita dapat belajar bagaimana mengatakan ini dalam bahasa Korea dan dalam bahasa Indonesia. Kata ini dan itu dapat digunakan sendiri dan untuk memodifikasi kata. Jadi kalau seperti yang udah aku jelasin, bukan huruf ya, kata ini dan itu
Kalau di bahasa Korea dan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu cuma ada 2. Ini satu dan itu satu, udah itu doang, nggak ada istilah lain. Tapi di bahasa Korea itu ada 3, ada i, ada ke, ada jo. Nah, contoh kalau dalam bahasa Indonesia kita itu bisa mengatakan ini mobil saya, kemudian juga atau mobil ini punya saya, atau juga kata ganti ini bisa digunakan sebagai kata ganti dan juga sebagai kata yang tunjuk untuk si mobil. Kalau di bahasa Indonesia cuma ada 2 ya, ini mobil saya, atau mobil ini, atau itu mobil saya, atau mobil itu. Jadi cuma 2 fungsinya kalau di bahasa Indonesia dan di bahasa Inggris. Bedanya, nah di next selanjutnya, kalau di bahasa Korea justru berbeda. Ada 3 kata petunjuk. Nih, 3 ya. Putus-putus tah. Oh, di aku aman sih. Ya, aku aman, Oke. Sam. Enggak, Sam. Oke, lanjut ya. Kalau yang putus-putus coba cek koneksinya, Pak. Oke, nah di dalam bahasa Korea, kata-kata ini itu sebagai pengubah, nih ya, sebagai pengubah, dan ini sebagai sesuatu ini di sini, atau benda ini di sini, atau ini bendanya, atau benda ini. Jadi ada 3. Nih, ada 3, tapi ini untuk menjelaskannya bentuknya apa. Kalau di bahasa Indonesia cuma ini dan itu, kalau di bahasa Korea ada 3. Ada i, ini kalau belum ada yang apa ya, belum ada yang bisa baca Hangul, ini ada romanisasinya. Jadi teman-teman tuh romanisasi itu untuk membantu teman-teman supaya se, se apa ya bahasanya, se mudah mungkin untuk baca, kalau untuk menyesuaikan gimana cara ngomongnya supaya mirip Hangulnya kayak orang Korea. Jadi ini ada i, kemudian ada ge, ada jo. Jadi teman-teman boleh baca ini i, ke, jo. Terus 3 fungsinya apa, Pak? Justru berbeda di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Indonesia kita cuma punya ini dan itu. Kalau di bahasa Korea ada 3. Ini, itu, itu. I ini digunakan untuk benda yang di dekat kita. Jadi kalau misalnya ngomong ini pensil, ini buku, itu pakai i ini. Kalau misalnya mau bilang, jadi kan kita kalau ngobrol ada 2 lawan bicara ya. Yang nomor 1 itu lawan bicaranya di dekat kita, atau lawan bicaranya jauh dari kita. Jadi kalau misalnya pakai ge, itu artinya itu benda yang kita omongin atau topik yang kita omongin itu dekat di lawan bicara. Jadi masih bisa dilihat. Misal contohnya gini, kondisinya. Teman-teman berdua duduk di kafe nih ceritanya. Terus ngelihat ada kucing di luar. Nggak mungkin bilang kucing ini kan. Teman-teman harus bilang kucing itu. Tapi nggak bisa pakai jo, harus pakai ge. Karena ge itu kalau pakai ge itu masih bisa dilihat kan bendanya, kucingnya di depan, atau misalnya mau bilang mobil itu mobilnya di depan, itu masih di depan mata kita, boleh pakai ge. Tapi kalau udah sesuatu yang jauh kayak misalnya toko itu, sekolah itu yang nggak di dekat kita atau jauh dari lawan bicara, boleh pakai jo. Sampai sini udah jelas belum perbedaan i, ge, dan jo? Jelas kan? Jelas. Jelas. Oke, jelas ya. Jadi aku ulangi sekali lagi, i itu untuk ini, kemudian ke itu untuk benda yang dekat dari lawan bicara kita atau dekat dengan kita juga, kemudian jo itu untuk benda yang jauh sekali atau nggak terlihat atau belum pernah ke sana dari lawan bicara ataupun kitanya. Lanjut next ke slide 4. Kak, boleh nanya nggak? Boleh, silakan. Soal yang tadi yang Jo itu termasuk nggak kalau kita misalnya ngomong sama teman, tapi objeknya itu nggak ada di depan kita? Iya, itu termasuk. Artinya kan jauh objeknya. Iya. Oh iya. Objeknya jauh dari kita, objeknya nggak terlihat di depan mata kita berdua. Pakai jo. Iya. Kalau misalnya bilang itunya, objeknya itu ada di dekat kita, pakainya ge. Iya. Oke, lanjut ya. Kak. Iya. Makasih. Oke. Kaget aku. Sebelumnya kemarin aku udah janji jam 7 mau Zoom-nya ya, tapi aku jam 7 ada jadwal ngajar lain, jadi aku sempetin sekarang, nggak apa-apa ya. Bentar aku baca chat. Oh, nggak ada.
Lanjut ya. Di slide nomor 4, karena I, ke, tanco, kalau aku agak bisik-bisik sorry ya, karena di kantor. Dalam bahasa Korea, hanya dapat berfungsi sebagai pengubah ketika kita ingin mengatakan ini itu, dan itu satunya tadi yang kayak I, ke, tanco, sebagai kata ganti, kita harus menambahkan kata ini, ko. Silakan dicatat. Jadi kalau mau kita ngerubah kalimatnya, pengen ngatain ini, itu, atau itu yang jauh, kita menggunakan dua. Ada ko, kemudian ada got. Ada go, dan got. Kalau udah selesai catatnya, aku lanjut ke slide berikutnya. Jadi kalau mau mengubah kalimat, menggunakan i, ke, dan zo, kita harus pakai ko sama got. Oke, udah? Udah, Sam. Lanjut ya ke slide berikutnya. Ini ke slide 5. Nih, ke slide 5. Lanjut lagi. Di sini dijelasin kita dapat membentuk berbagai ekspresi, ataupun ini dijelaskan kayak berbagai kalimat gitu ya, menggunakan i, ke, atau co bersama dengan kata-kata lain. Jadi kalau mau buat kata-kata lain dari i, ke, tanco ini bisa banget. Contohnya misalnya saram. Saram itu artinya orang. Saram itu orang. Jadi saram itu cuma satu, orangnya cuma satu. Kalau di kelas ini mungkin kita belum belajar tentang apa ya, partikel-partikel lain ya. Jadi aku coba dulu di basic ini belajar tentang kata tunjuk yang paling mudah. Ada saram. Saram itu artinya orang. Nih, saram silakan ditulis. Saram bacanya saram. Ini siat dan a, ini real a dan miem. Saram. Artinya orang. Udah? Lanjut ya. Nah, jadi ini ada 3 contoh penggunaan i, ke, tanjo. Ini ada 3 contohnya. Nomor 1, i saram. Artinya orang ini. I saram artinya orang ini. I itu ini, saram itu orang. I saram, orang ini. Yang nomor 2, ke saram. Ke saram itu artinya orang itu. Atau orang, atau dia. Itu pakainya ke saram. Artinya orangnya masih bisa dilihat di depan mata kita ya. Misalnya kita ini lagi ngerumpi, lagi gibah gitu. Ini teman ada di depan kita. Pakainya ke saram. Lanjut lagi cu saram tuh orangnya jauh, nggak kelihatan sama kita, atau mungkin dia ada di mana lokasinya. Itu bisa dipakai kalau mau ngomongin seseorang dalam bentuknya dia, itu boleh pakai cu saram. Sampai sini pengertian isaram, cu saram sama cu saram udah paham belum? Paham. Paham ya? Iya, aku tuh seneng loh sama teman-teman yang kalau misalnya aku ngejelasin terus teman-teman langsung catat. Aku menghargai banget ya jujur sama teman-teman yang langsung catat. Karena kalau dicatat tuh bakal ingat, kalau cuma dilihat-lihat doang itu bakal lupa. Nah, sebenarnya materi ini nggak sampai sejam mungkin ya, lebih cepet. Contoh kalimatnya ya. Nih contoh kalimatnya. Ada yang tahu ini artinya apa? Mobil. Ca. Mobil. Bedanya ca sama ca apa? Ada yang tahu bedanya ca sama ca? Gak tahu, Sam. Gak tahu. Oke. Sama aja, sama-sama artinya mobil, cuman ini lebih casual aja digunain kalau pakai ca. Kalau ca itu kesannya formal banget. Jadi kalau ke ca artinya mobil itu. Paham ya? Mobil itu, ke ca. Mobilnya misalnya di depan mata kita itu pakai ke ca. Nih, ca atau ca itu sama, mobil juga artinya. Lanjut ke nomor 2, so bihenggi. Ada yang tahu arti bihenggi?
Pesawat. Pesawat. Benar. So, 비행기 artinya kapal terbang itu atau pesawat itu. Lanjut lagi, 가방. 가방 itu tas. Bacanya bisa ya? Coba aku minta Puji Nurul Anissa coba baca 가방. 가방. Betul. 가방. Lanjut lagi. Ira. Coba Ira baca. Kak Ira baca. 가방. 그렇지, 맞아요. 이 가방 artinya tas ini. Lanjut lagi. 그 니은 미음 남 이읒 sama 남자. 그 남자. 남자 itu artinya laki-laki, cowok juga boleh bahasa casualnya. 그 남자 artinya laki-laki itu. 그 남자, laki-laki itu dia kelihatan apa enggak cowoknya? Kelihatan. Kelihatan. Karena ke ya. Lanjut lagi. 여자. 여자 itu artinya perempuan atau cewek. Jadi kalau 여자 perempuan ini artinya perempuannya di dekat kita. Jadi perempuan ini itu 여자 bahasa Koreanya. Jadi kalau laki-laki itu 남자, kalau perempuan itu 여자. Yang terakhir. So, 아파트. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bilang apartemen dalam bahasa Korea itu 아파트. Jadi banyak banget teman-teman pasti bingung kayak kok mirip-mirip bahasa Inggris ya bahasa Korea itu. Iya karena dulu ada kayak namanya Konglish. Jadi bahasa Inggris yang dikoreakan. Mungkin teman-teman juga pas di materi Hangul udah tahu sejarahnya tercipta bahasa Korea itu waktu itu King Sejong. Ini aku cerita ya, sambil cerita. Jadi waktu itu King Sejong itu atau Raja Korea pada tahun 1433 atau 1443 aku lupa. Itu masih menggunakan aksara Cina. Jadi dulu bangsa Korea itu menggunakan aksara Cina untuk berkomunikasi. Tapi karena saking sulitnya bahasa Cina atau bahasa Mandarin itu, makanya sebagian bangsa Korea itu nggak bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Mandarin ini. Jadi pada tahun itu diciptakanlah Hangul untuk mempermudah gitu. Kenapa? Karena penulisan Hangul ini itu lebih mudah dibanding bahasa Mandarin, aksara Cina gitu. Kalau di bahasa Korea itu kan dia kan paling ngeja satu huruf per huruf kan. Kalau di bahasa Mandarin nggak bisa dieja. Jadi dia punya garisan sendiri, salah satu garis salah arti. Kalau di Korea enggak. Itu kenapa bahasa Korea lebih mudah dipelajari gitu. Makanya karena waktu itu banyak orang-orang Korea yang menengah ke bawah nggak bisa belajar bahasa, makanya mereka Raja Sejong itu menciptakan Hangul ini agar lebih mudah dipelajari. Sekalian juga aku pernah dengar ini cerita dari guruku, kalau dulu emang sengaja kayak pengen lepas dari jerat-jerat pengaruh-pengaruh budaya Cina waktu itu. Makanya diciptakanlah ini bahasa yang lebih mudah dimengerti, bisa dipakai sama orang Korea menengah ke bawah sekalipun. Jadi nggak ada lagi yang buta huruf waktu itu. Oke, udah ya. Oke, jadi kita jadi belajar bahasa sejarah. Oh iya, teman-teman kalau misalnya mau ikutin kelas humaniora gitu, ada di KCC. Ya, di KCCI ada. Tiap hari apa ya? Aku lupa ya. Rabu atau hari Jumat gitu. Yang ngajar orang Korea asli. Dan mereka bisa berbahasa Indonesia kok. Jadi aman. Nah, lanjut ke slide nomor 7. Panas ya. Lanjut ke slide nomor 7. Teman-teman bisa baca petunjuk kata penunjuk benda. Nah, kata tunjuk ini ada i, dan so, tidak dapat berdiri sendiri bila digunakan sebagai petunjuk benda, tapi harus diikuti kata ko atau kot. Nah, tadi kan udah di aku merah-merah ini di slide sebelumnya. Terus apa kegunaan ini? Kegunaan dua ini. Jadi kalau cuma mau bilang orang ini, orang itu, kita nggak perlu pakai ini. Nggak perlu pakai ini. Tapi ketika udah masuk dalam kalimat, kita tuh perlu ini loh. Perlu ko dan kot. Contoh, ko atau kot adalah benda, barang, atau item, atau hal, atau sesuatu. Itu petunjuk kata benda.
got. Got dan go ini petunjuk kata benda. Lanjut ya. Aku agak ngap-ngap nih. Masih ada yang mau masuk ya? Oke, lanjut. Jadi ini ada artinya ini. Kemudian tapi kalau i plus got, jadi i got, atau i plus go, jadi i go, itu artinya benda ini, barang ini, atau sesuatu ini, atau hal ini. Ini penggunaannya i. Jadi kalau i cuman artinya ini, tapi kalau i got atau i go, dia berubah menjadi menjelaskan sesuatu, udah berupa menjelaskan kata benda. Sampai sini paham, lanjut ke ke. Ke itu. Kemudian ke got atau ke go, benda ini, barang itu, benda itu, barang itu, yang itu, atau sesuatu hal itu pakainya ke. Lanjut kalau got atau go, itu bendanya jauh. Seperti yang udah jelasin tadi, atau barangnya di sana, barangnya di sebelah sana, atau barangnya di situ gitu. Sesuatu itu ada di sana gitu. Itu pakainya ke. Jadi ini bedanya i, ke, go. Kalau misalnya ada yang mau tanya perbedaan kegot dan kego atau igot dan igo, boleh. Jadi tuh kalau misalnya i doang tuh kayak ini tas. Kalau misalnya igo berarti kayak ini adalah tas. Kuroshimatayo. Bener. Pinter deh kakaknya. Jadi bedanya itu. Bedanya kalau cuma i, ke, dan co doang, itu kayak bilang ini sesuatu, ini sesuatu, ini sesuatu gitu loh. Kalau pakai got atau ko, itu malah menunjukkan pengen buat kalimat yang lebih kompleks dan menjelaskan itu apa. Siapa ini yang ngomong? Ada yang pengen tanya? Siapa Kak? Raisen aja nggak apa-apa? Fuji Sam. Oh, oke Kak Fuji. Gini Sam. Iya. Ini perbedaannya untuk meletakkan go sama got itu perbedaannya di mana Sam untuk kata bendanya? Oh, penggunaannya sama. Boleh pakai igo, boleh pakai igot. Iya Sam. Kalau ini lebih casual, lebih mudah cara ngomongnya ketimbang ini. Kalau ini agak beneran apa ya bahasanya? Sesuai EYD. Nah, kalau mau sesuai EYD ini igot ini atau kegot atau cogot. Oh, kalau ini lebih mempermudahkan kita, tapi artinya tetap sama aja. Jadi kalau misalnya dipakai misalnya dalam sehari-hari gitu, kayak bisa dipakai dua-duanya. Boleh pakai dua-duanya. Kalau di bahasa Korea itu ada 3 tingkatan ya. Kalau ngomong sama teman beda, sama keluarga beda, sama guru beda. Kemudian kalau misalnya ketemu presiden sekalipun bakal beda cara tingkatan bahasanya. Udah tahu kan itu kan? Udah tahu belum? Tentang Banmai, Sondanmai, Nopimai, belum ada yang tahu? Panmai? Tahu, Sam. Tahu ya? Tahu, Sam. Oke, good. Jadi kalau misalnya mau ngomong ke sehari-hari boleh pakai iko, kego, cogo gitu aja udah nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian mau nulis, kayak itu emang tugas dari kampus atau memang tugas sekolah, aku sarankan pakai ini sih. Kalau mau lebih enak. Oke, udah tahu bedanya igot sama iko? Nah. Lanjut ya. Nah, ini dia. Jadi ini dia contohnya. Udah tahu bedanya un sama nen belum? Partikel. Tahu ya. Jadi kalau misalnya aku punya kalimat iko, tadi kan udah kepake ya. Iko는 사과예요. Jadi kalau misalnya iko itu adalah ini, kemudian sagwa itu apel, yeo, ini sebenarnya nyatu ya. Ini cuma mau biar kelihatan aja apa penggunaannya aja ya. Sebenarnya ini nyatu antara sagwa dan yeo ini nyatu. Terus aku mau tanya, kalau aku tulis sagwa iyeo, bener apa salah? Salah karena nggak ada bacim. Tuh. Gitu ya? Salah kah? Kalau misalnya aku tulisnya 이거는 사과이에요. Salah, Sam. Kenapa salahnya?
Karena nggak pakai bakcim. Yang lebih tepatnya adalah kenapa salah? Karena sakwa itu huruf terakhirnya adalah vokal, bukan konsonan. Jadi kalau hurufnya konsonan, dia pakainya i, yeo. Tapi kalau ini vokal, sagwa huruf terakhirnya vokal, maka pakainya yeo. Jadi i, konen, sagwa, yeo. Ini adalah apel. Ini informal. Tetap bisa dipakai, tapi ini informal ya. Tahu bedanya informal dan formal kan? Tapi kalau kita cuma buat i, sagwa, artinya bukan ini apel, tapi apel ini. Jadi kata tunjuk dia. Kalau igonen aquaeo, ini adalah apel, menjelaskan bahwa sesuatu ini, hal ini, benda ini adalah apel, tapi kalau kita pakai i salqua, malah menjelaskan apel ini. Sudah jelas? Nih, Maaf, Ya, Eyo sama Imnida bisa sama aja atau gimana ya, Sam? jadi ini aku jelasin sekalian ya. Iya. Ini di terakhir ada yeo, ada imnida. Bedanya apa? Kalau yeo itu informal, sedangkan imnida itu formal. Imnida ini tingkatan paling tinggi kalau mau ngomong sama orang. Jadi kalau mau cara yang lebih sopan, pakai belakangnya yang ada imnida. Kalau mau biasa aja, pakai yang udah cukup sopan kok. Udah jelas Kak? Oke, saya makasih ya. Kalau tadi yang belakangnya konsonan berarti pakai hi ya, hiyeyo. Apa gimana Kak? Pakai i. Jadi di materi sebelumnya mungkin belajarnya iyeyo atau yeyo itu Hangul kayaknya belajar ya. Tahu orang tahu di Hangul belajar apa enggak? Tapi biasanya di aku Hangul itu belajar perbedaan menggunakan yeyo dan iyeyo. Jadi yeyo ini digunakan kalau kata depannya. Nih kata depan ini adalah vokal. Gua huruf terakhirnya kan vokal, huruf A. Jadi pakainya yeyo. Kalau seandainya di depan ini cek, artinya buku, karena terakhirnya ada lagi ya, pakai yeyo. Maaf, Sam. Berdengung. Enggak, aku yang berdengung dah. Udah. Ini siapa sih yang berdengung? Aku tah. suara Sam mah aman di aku. Oke. Yang nanya tadi siapa udah jelas belum? Bedanya yeyo sama iyeyo? Sudah Sam, terima kasih. Oke, sama-sama. Lanjut lagi yang di contoh nomor 2 ada kekosen. Nih, pasti bakal bingung kan? Kok ini pakainya ada skit di bawahnya? Kok ini enggak? Ini pakai iko aja. Ini kok pakai keko sama aja ya. Jadi kekosen ini pakai yo, bacanya yo. Yokon. Bentar aku admit dulu. Yokon. Yokon itu paspor. Jadi bahasa Koreanya paspor itu yokon. Imnida. Jadi bentuk present tense tapi yang formal. 그곳은 여권입니다. Itu adalah paspor. Jadi paspornya masih bisa kelihatan. Misal paspornya posisinya di atas meja. Terus kita bilang, itu paspor tuh gitu. Itu tuh paspor gitu. Jadi teman-teman bisa bilang 그곳은 여권입니다. Ini bahasanya formal. Jadi misalnya ngomong sama guru, ngomong sama orang yang lebih tua, tapi pengen kesannya formal, pakai yang belakangnya imnida. Pakai yeyo juga boleh. Jadi terserah pilihannya di mana. Tapi yang paling enak itu kalau mau lebih sangat sopan itu pakai imnida. Tapi kalau misalnya bentuknya ke yokon, dia nggak ngejelasin barang itu adalah paspor, tapi mau bilang paspor itu beda, itu adalah paspor dan paspor itu beda ya. Jadi kalau ke yokon itu paspor itu, tapi kalau ke kosum yokonimita itu adalah paspor. Menurut Anissa silakan. Sam, berarti kalau misalnya pakai go, kan yang contohnya yang pertama igo. Nah, Kurang keras suaranya, maaf. Gini Sam, jadi kan itu yang pertama igonen, sagwa yeyo.
Nah, yang kedua ini itu kan gogosen. Ini kan? Itu pakai en tambahannya, sedangkan kalau go itu nen. Nah, jadi gini. Kita pernah belajar, mungkin teman-teman juga pernah belajar tentang nen dan en. Aku pikir teman-teman udah bisa ya kalau misalnya di apa? Di Hangul kayaknya dibelajar deh tentang ini. En dan nen. Jadi ini adalah partikel subjek namanya. Nah, nen ini kenapa beda sama en ini? Karena ego, terakhir katanya apa? Huruf terakhir kata ego. Huruf vokal. Maka karena dia ego, terakhirnya huruf vokal, maka dia akan dinikahkan. Dikawinkan dengan nen. Jadi karena dia terakhirnya vokal, maka ego temennya itu nen, bukan ten. Nah, kenapa ini kegosen? Karena kego, ini kan kego, ada dia di bawahnya jadi kegot. Karena kegot huruf terakhirnya konsonan, maka dia dikawinkan dengan pen. Jadi kegosen. Ini gak akan nyambung kalau misalnya igon atau igonen, itu malah jadi aneh ya. Jadi ini udah pasangan yang pas. Nih, kalau dia vokal dengan nen, kalau dia konsonan terakhirnya pakai en. Udah? Sudah, Sen. Terima kasih. Oke, lanjut yang terakhir. Chogonen. Chogonen san iyeyo. Nah, ini tadi udah dijelasin bedanya iyeyo dan iyeyo. Karena san, huruf terakhirnya ini nian, dan nian itu merupakan huruf konsonan, maka pakainya iyeyo. Jadi chogonen san iyeyo itu adalah gunung. Temennya di bawahnya Chosan. Chosan itu bukan artinya itu adalah gunung, bukan. Artinya gunung itu. Dia berubah jadi kata tunjuk. Chogonen san iyeyo itu adalah gunung. Tapi kalau Chosan, gunung itu. Aku mau minta, aku nggak tahu partisipannya siapa. Aku lihat dulu ya. Partisipannya yang udah on cam. Mau aku suruh baca soalnya. Kak Umi ada? Umi Atiyah? Umi Atiyah ada nggak? Ada, Kak. Nah, boleh baca yang ini, Kak. Yang nomor 1. Yang mana, Kak? Yang ini. 이거는 sagwa yo Ayo, ini huruf apa? lupa, Kak. Ini bacanya Y. 이거는 사과예요. Coba ulangi. 이거는 사과예요. Nah, terus yang bawah, yang nomor 2 apa? 이 sagwa. Benar. Sagwa. Jadi bedanya 이거는 사과예요 dengan I sagwa, tahu, Kak? Kalau yang atas itu nunjukin ini apel. Kalau yang bawah? Kalau yang bawah kayak apel ini kayak gimana ya? Kayak apel ini rasanya manis gitu. Benar. Jadi gitu. I sagwa itu menunjukkan apel ini. Jadi dia membentuk kata tunjuk supaya orang-orang tahu apel yang ini loh, bukan yang lain, cuman yang ini gitu. Tadi siapa yang baca tadi? Kak Umi. Thank you ya, Kak. Bagus banget. Lanjut ke Kak. Makasih, Ini Kak. siapa yang Kak Rindi? Namanya apa? Raise hand ya? Kak Rindi. Kak Rindi. Halo. Iya, halo. Gimana? Halo. Iya, halo. Iya, nggak mau nanya sih, Kak. Cuma mau baca ya. Boleh baca. Nomor 2 deh kalau mau baca. Ya.
그것은 Hmm? 예건 Ini huruf apa? Ini huruf apa, Kak? Yang ini? ini huruf E. Ini huruf yo. Oh, yo. Yo. Ini ini gon ya? Ini Iya, yogon. yogon ibnida. Nah, ini sebenarnya emang benar bacanya ibnida, tapi karena hukum bacimnya biep ketemu nian itu jadi miem, jadi bacanya imnida, bukan ibnida. Jadi kekusen yogon ibnida. Yogon ibnida. Nah, yang kedua, yogon. nah, yogon. yogon. Nah, benar. Makasih ya Kak Rindi. Next, siapa yang mau baca yang terakhir? Saya Sam. Saya Sam. Siapa? Raise hand aja. Kak Rindi, lower hand. Oh, oke. Kak Aurelia boleh deh. 오케이. 저거는 산이에요. 저 산. Wah, 맞아요. 잘했어요. Benar, ini 저거는 산이에요. Yang kedua, 조산. Bedanya apa, Kak? 저거는 산이에요 dengan 조산. Kalau yang 저거는 산이에요 itu karena ini. Jadi kayak menunjukkan kalau itu tuh gunung gitu. Tapi kalau yang josan itu tuh apa ya, spesifik. Jadi kayak itu tuh, itu gunung itu gitu. Ya. Pinter banget ya. Banyak yang udah pinter nih di kelas ini. Oke, makasih ya Kak Aurel. Alhamdulillah, Sam. Oke. Nih, sekarang ada latihan. Ding, 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 ding. Jadi sebelum kita ke latihan, aku close dulu deh. Nih, ada yang pengen ditanyain nggak tentang materi I, ke, co, beserta iko, kego, dan soko? Ada yang pengen ditanyain nggak? Ada yang pengen ditanyain nggak? Kalau ada yang pengen ditanyain kayak, aku bingung nih tentang ini, tentang itu gitu. Atau mungkin di luar topik tapi masih nyempil-nyempil, atau misalnya tentang topik atau tentang partikel subjek atau partikel objek pun sekalian, kalau teman-teman mau tanya silakan. Aku tungguin ya, aku kasih waktu 5 menit deh. Gimana deh? Gini kan? Salah guys. Aku sekarang ngerti gimana. Hadeh, aku dilihat muridku chatnya. Gak apa-apa ya. Nih. Kak Puji dari tadi senyum-senyum, kayaknya dibaca beneran dah. Kayaknya dihayatin deh isinya gitu. Ya udahlah ya, nggak apa-apa ya. Tolong ini tidak ditayangkan pemirsa. Aku mohon dengan Kamila. Mohon maaf, nanti diupload rekamannya. Tidak. Bahaya Kamila, please. Di next aja deh, yang ini jangan ya. Gak ada yang beneran mau tanya nih, aku udah kasih waktu loh. Buram tadi Kak WA-nya, bihing Anda Nabila Zahra. Itu Kak Puji dari tadi senyum-senyum, aku perhatiin. Baca dia tuh. Kamila, mohon maaf ya Kamila, jangan ditayangin deh lu, mati gue. Insya Allah. Jangan jahat Anda. Oke, lanjut deh latihan deh. Karena nggak ada yang mau nanya. Jadi ada latihannya ini 1-7, ini gampang banget teman-teman. Ini mau dijadiin tugas terus nanti ngumpul atau baiknya di sekarang dijelasin gitu. Aku polling dulu deh. Jelasin aja. Sekarang aja. Jelasin. Oh, aja. Terima kasih ya sudah menambah tugas saya. Oke, lanjut ke nomor 1 deh. Itu adalah murid. Siapa yang mau coba? Kalau salah aku koreksi. Saya Sam. Saya Sam. Oke, Nur Hana Aisyah dulu. Gegossen
그것은 학생이에요. Kok tahu? Emang hakten itu apa? murid. Ah, dia benar. Jadi misalnya kalau misalnya mau ngomong ini boleh 그것은 학생이에요 atau pakai 학생입니다. Nah, Nah, jadi kalau mau formal pakai 입니다, kalau mau informal boleh pakai 이에요. 학생 karena terakhirnya adalah konsonan, jadi pakai 학생. Ini coret-coretnya gimana sih ya? Mohon maaf ya katra aku mah. Gimana sih coretnya? Gini ta. Gedean loh. Hapusnya gimana lagi? Mana dah? Ah, gitu deh. Haksen. Ya Allah, tulisan aku cantik sekali. Nih. Ya Allah, jelek banget dah. Haksen. Jadi ini hiet, kemudian ada a, ini giok, haksen. Yang terakhir ini yang, jadi makanya pakai iyeyo atau ini dah. Haksen itu murid. Tadi kakak siapa bacanya? Aku lupa. Nurhana Sam. Oke, good kakak. Lanjut lagi yang nomor 2. Itu adalah kucing. Masih 저요 pakai 쌤. Aurel. 저요 쌤 Oke. 엑세. Ece. Lucu banget namanya Ece. yang kucing ya. 이거는 고양이에요. 아니면 이것은 고양이입니다. Oke, pakai goyang. Jelek banget tulisannya deh. Jadi kucing itu goyang. Nih ya, aku. Mana sih? Nih. Ini kucing ini goyang. Terus teman-teman mungkin yang aku kasihan sama teman-teman yang belum bisa Hangul ya. Aku romanis aja ya. G O Y A. Goyang. Nih. Goyangi. Di bahasa Korea tuh goyangi gini, tapi nanti teman-teman usahakan belajar Hangul biar tahu cara penulisan goyang itu kayak apa. Oke. Karena dia deket pakai 그곳은 고양이에요 atau 그곳은 goyang. Goyang apakah itu? Kalau formal? 입니다. Oke, benar. Terima kasih Kak Ece. Lanjut, siapa yang mau nyoba nomor 3? Aurel. Oke, boleh. Kak Aurel, silakan. 이거는 의사예요. Oke, kalau yang formalnya? 이것은 의사입니다. Oke, benar. Thank you Kak Aurel. Lanjut, siapa yang bisa nomor 4? Buku loh, buku gampang. Yang aku kasih nih. Puji. Nah, Puji, Puji. Oke, boleh. 이거는 이에요. Apa Kak? 이거는? 이거는 책이에요. pakai 이거는? 책이에요. Oh benar, 이거는 책이에요. Karena terakhirnya 기억, maka pakai Ada itu iyeyo. Iya. Nah, aku nggak punya pen nih, mohon maaf ya miskin. Jadi kalau misalnya mau bilang ini adalah buku, jadi pakainya gak muat lagi. Gimana lah? Yaudah. Nih. Mohon maaf ya, kita belajarnya gini dulu ya sementara. Jadi igonen sekiyo atau pakai igosen sekiyo atau mau dikasih lebih formal boleh pakai igonen sek입니다. Jadi bahasa Koreanya itu untuk apa? Untuk buku itu cek untuk dokter Isa, untuk kucing goyangi, untuk murid itu haksen. Nah, dicoret-coret nih. Seru ya belajar coret-coret. Lanjut. Apalagi? Jenny Sam. Oh, Jenny. Silakan.
Yang ini nomor 5 ya? Iya. Oke. Johakyo. Johakyo. Oke. Hakyo. Hakyo. Nih, Hakyo. Kelihatan nggak ya tulisan aku jelek banget ya Allah. Kelihatan, Sam. Jadi Jo, kemudian Hakyo. Hakyo itu sekolah. Jadi kalau mau tahu tulisan Hakyo dalam bahasa Korea ini Hakyo. Nih, gini tulisannya, bacanya. Hakyo. Silakan dicatat kalau mau nambah-nambah. Tulisan yang ini, Hakyo ini bacanya kayak gini. Bukan Hakyo ya, bukan Hakyo, tapi Hakyo. Lanjut. Siapa yang tahu? Oke. Siapa yang mau jawab nomor 6? Aku Sam. Oke. Itokimnida. Itu yang formalnya. Kalau yang formal, itu yang formalnya. Kalau yang informalnya, itokiyeyo. Boleh. Kalau mau Pakai. dia cuma pakai ini aja. Enggak pakai partikel. Itoki. Dia nggak pakai partikel. Itoki. Dia kan nggak pakai partikel ini loh, Kak. Nih. Dia nggak ngejelasin ini. Nih, ini kan ada ini adalah itu, ini adalah ini. Kalau cuma pakai ini kelinci, cuma pakai itoki. Pakai i aja. Nggak perlu dipakein belakangnya pakai yeyo dan sebagainya. Cuma bilang itoki. Oh, berarti nggak pakai yang imnida sama yeyo ya, Kak? Iya, nggak pakai. Karena nanti biasanya ada kelanjutannya. Misalnya kelinci ini gendut gitu. Atau kelinci ini warnanya putih. Jadi nggak pakai. Kalau cuman kalimatnya kelinci ini doang, bingung kan? Itu ya kenapa kelinci itu? Kecuali emang dia mau jelasin. Ini kelinci yang namanya Jimin misalnya yang mana? Nah baru jelasin. Kelinci ini nih. Itoki ya, baru boleh kayak gitu. Kan aku mintanya cuman pengen jelasin aja. Kelinci ini udah kok. Tapi kakaknya udah kreatif loh. Pinter. Udah ngerti berarti penggunaan yeyo dan yeyo serta ini dia udah ngerti ya. Mana Kak? Ya hilang. Terima kasih ya, Kak. Iya, sama-sama kasih ya. Oke, ini ada pertanyaan dua aku lihat ya dari Kak Angel. Ikosen 책입니다. Wala iyeyo katanya, nggak mudeng Kak. Jadi sama penggunaannya, kalau formal pakai imida, kalau informal pakai iyeyo. Itu aja sih bedanya. Oke, ada lagi? Sampai sini ada yang mau tanya? Enggak ada? Enggak. Oke, lanjut ke nomor 7. Siapa yang mau coba nomor 7? Bahasa Koreanya baju tuh ini. Siapa yang mau coba? Jenny. Boleh. Apa? Oh iya, keut benar. Karena baju itu posisinya dekat, kalau aku ganti cuut gimana? Kenapa, San? Kan tadi kan ada yang jawab keut. Kalau misalnya aku ganti cuut, bener nggak? Benar. Kalau diganti di joot, Sam salah. Karena jauh. Karena jauh itu buat jauh. Oke, benar. Udah ngerti ya konsepnya? Oh iya. Jadi kalau keut itu bajunya dekat posisinya. Kalau cuut itu nggak bisa kelihatan sama kita. Jadi cuut pakainya. Jadi yang untuk case ini pakai keut. Aku tulis lagi deh. Sam, mau nanya. Misalnya lagi ngobrol sama teman, kita tuh ngeliatin foto baju, tapi bajunya nggak ada di depan kita, cuma fotonya doang. Itu pakainya ke atau jo?
Kalau aku seringnya pakai ke. Ke. Mm-mm. Tapi 감사합니다. kalau mau bilang co juga nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya posisinya deket itu pakai ke lagi. Pakai ke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, aku ada lagi. Ini baru pemanasan ya. Nanti kita belajar benerannya tuh di hari minggu kemarin kita nggak ada pertemuan ya? Nggak ada, Sam. Jadi Diganti hari ini, Sam. Iya, diganti hari ini. Yang hari ini mau diganti hari apa? Hari biasanya aja. Kamis katanya. Kamis bisa tah? Kalian Kamis jam segini? Aku lihat jadwal dulu, Sam. Kalau misalnya ngerasa kayak terlalu sibuk, boleh kok off cam, nggak apa-apa, tapi yang penting nyimak, nggak usah on cam atau HP-nya diletakin aja tapi kalian tetap lihat gitu, terus tetap catat, itu nggak apa-apa sebenarnya. Oh iya, aku mau ingetin kalian, jangan lupa screenshot ya. Ini ada berapa orang nih, screenshot, kemudian nanti post di Instagram kalian, post di Instagramnya. Nah, ini ada link dari Kamila nih. Dari Kak Kamila ini linknya ada. Bentar. Ini nih. Mana kopinya? Kamila nanti tolong itu di grup ya. Yang lewat nanti cetak aja ya guys. Ini linknya. Iya. Itu linknya kalau yang lewat. Nanti lihat nih. Itu ada absennya. Pasportnya juga ada. Nanti kalau misalnya udah mau absen, screenshot ini kalau lagi pelajarannya, screenshot, kemudian nanti boleh upload Instagram, terus tag aku atau tag HC, terserah. Itu juga aku mau lihat seberapa aktif kalian ngikutin materi hari ini. Oke. Nanti yang aku udah love, udah aku like ininya, postnya artinya aku udah baca ya. Gitu. Jangan lupa post di story tag aku atau tag HC. Untuk materi ke hari ini udah ada yang mau tanya belum? Atau udah ngerti semua? Udah ngerti semua tah? Ini aku buat satu soal terakhir ya. Nih, kalian coret-coret deh. Apa ya? Ini deh. Ini soalnya nih. Sam mau tanya. Yang absennya, Sam. Ya gimana? Yang minggu kedua. Iya, Isi absennya minggu kedua. Kenapa minggu kedua? Isi absennya. Kan tanggalnya. Nanti ini isi yang week 1 dulu, kan week 2-nya nanti tuh gantinya. Nah, nanti yang week 2-nya nanti. Iya, gitu. Paham. Ya. Jadi isi yang hari ini dulu, screenshot yang hari ini dulu. Aku udah isi week 2. Yang udah terlanjur nanti yang absen selanjutnya isi week 1 gitu ya. Iya. Oke, yang terakhir nih sebelum kita tutup. Aku ada pertanyaan nih. Nih yang ini nih. Aku Sam. Windy. Oh iya, siapa tadi? Windy. Windy belum ya? Oke, Windy. Kak Windy mana? Aku. Iya, Kak Windy mana? 그것은 선생님입니다. 그것은? 선생님입니다. Oke, benar. Jadi kalau misalnya mau bilang itu kan pakai ke, kemudian guru itu pakai son, seng, jelek banget dah ya Allah. Seng, nim, astagfirullahaladzim. Seng, nim, nih agak bagus sedikit kan? Ke,
Enggak jadi deh, bukan gini. Mana sih? Apa sih? Oh gini deh. 그것은 그것은 선생님입니다. Ini tolong Pak Delna beliin aku kayak pen kayak biar bagus dah. Masa pakai mouse? 그것은 선생님입니다. Artinya itu adalah guru dan gurunya ini lokasinya deket dari kita. Satu kali lagi deh. Biar semuanya kebagian pinter ya. Kalian coret-coret aja di sini ya. Nih. Yuk, siapa yang mau? Saya. Siapa? Nurhana. Siapa? Nurhana Sam. Oke, Kak Nurhana boleh. 이것은 보도입니다. 이것은 보도입니다. Pakainya gini, 곧 이것은 bodonya pakai piet, kemudian pakai diket, ini dah, iya ini 이것은 보도입니다. Atau misalnya, oh iya aku sebenarnya bisa ngetik sih ya dari ini, dari sini kan, dari apa teksnya, cuman mouse, bukan mouse, keyboardnya belum support buat Hangul, jadi aku masih manual begini nih, nggak apa-apa lah ya sementara ya. Jadi 이것은 보도입니다. Boleh juga pakai, kalau pakai informal pakai 예요 atau 이에요 kalau foto. 예요 Sam. Benar, pakai 예요. Jadi 이것은 보도입니다 atau 이것은 보도예요. 보도예요. Ya, ada lagi? Mau aku kasih lagi nggak? Masih mau nggak? Boleh dikasih tugas PR juga nggak apa-apa. Oke, ini terakhir sebelum aku kasih tugas PR ya. Aku kasih apa ya? Jangan ding. Masa emak-emak? Nggak seru lah, tahu semua pasti. 언니. Yang clear deh. Nah, iya. Bentar ya. Tuh, siapa yang mau coba? Ya apa? Yang belum pernah boleh raise hand. Yang belum pernah baca nih. Yang belum pernah baca siapa? Oke. Windy lagi boleh nggak? Oke. Itu boleh itu. Aku ya, Kak. Ya. 이것은 제 여친이에요. Ada yang lebih informal nggak, Kak? Ada yang lebih informal nggak? Soalnya nggak tahu Yocin. Yocin itu apa? 이거는 내 여자친구예요. 여자친구 kakaknya cowok ya? Iya, Kak. Aku cowok, Kak. Salam kenal. Oke. Iya, salam kenal. Oh, ibu ya. Jadi kalau misalnya mau bilang ini adalah pacar aku, ininya itu igonen, boleh pakai pacar aku itu boleh pakai nih. Kalau misalnya cowok berarti cewek ya, 여자친구 deh, 여자친구, atau kalau misalnya cowok ke cewek, cewek ke cowok, 남자친구. Tapi pernah nggak dengar kata-kata 우리 남자친구 atau 우리 여자친구? Pernah. Mani terus. Kalau pakai in nggak apa-apa kan, Pak? Boleh juga pakai in. Itu tapi lebih ini ya, kayak lebih gimana
gimana gitu. Tapi kalau mau gemesnya itu pakai yocin atau nancin. Jadi bedanya uri sama ne apa? Coba. Kalau yang tanya nih kalian. Uri itu kita, bukan? Misalnya gini, aku contohnya bedanya ne namja tinggu sama uri tinggu. Penggunaan uri dan ne. Bedanya apa? Pacar kita sama pacar aku. Pacar kita. Ini seriusan pacar kita. Ini berarti satu orang rame-rame ya? Sharing dong pacarnya. Enggak, Sam. Jadi bedanya gini, kalau bedanya uri sama ne, jadi sama-sama kepunyaan. Jadi ne itu kepunyaan, uri juga kepunyaan. Tapi kalau uri ini untuk punya sesuatu yang kayak lebih ke ada perasaannya di situ gitu loh. Kayak misalnya ibu, uri, oma, atau uri, omoni. Kalau misalnya ayahku, uri, aboji, atau uri apa. Kalau misalnya sekolahku juga boleh pakai uri hakyo, negaraku, uri nara. Tapi kalau misalnya kayak kepunyaan, itu sapu aku, nggak boleh dipakai uri sapu atau misalnya mau bilang apa itu nggak boleh pakai uri, agak aneh, jadinya pakainya ne. Itu ya. Anak drama pasti sering denger ne ojek tinggu gitu. Ne oma atau uri oma, uri ojek tinggu. Itu sih bedanya. Sampai sini jelas nggak ada apa yang mau ditanya. Perasaan ya kayak kalau uri itu. Lebih ke kayak benda itu ada kaitan perasaannya sama kita gitu. Paham nggak maksudnya? Paham. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Enggak, Sam. Beneran ya enggak? Kalau nggak ada, aku kasih tugas lah nanti ya. Ini apa nih? Nanti aku kasih tugas. Kalau misalnya emang ini, enaknya gimana ya tugasnya? Dikasih, terus aku periksa nanti, atau misalnya dikasih tugas terus sekalian VN, atau gimana? Kalian enaknya gimana pengennya? VN. Oh, VN. jadi aku duduk. VN, Kak. Jadi aku kasih tugas sekalian tulis sekalian VN mungkin gitu ya. Terus yang udah pada upload belum? Apa belum upload? Yang di story? Belum, Kak. Oke, nanti di-upload ya. Aku cek ya. Oke. Kalau misalnya nggak ada lagi apa yang ditanya, tapi misalnya kayak kalian nemu buku, nanti aku beberapa kasih buku lah ya, biar kalian bisa baca. Bukunya bentuknya PDF, jadi bisa dibaca untuk belajar-belajar. Jadi kalau misalnya ada materi yang pengen ditanyain, itu bisa PC atau jangan PC deh. Kalau PC belajarnya sendirian. Boleh taruh di grup gitu. Kak, aku mau tanya bedanya penggunaan nen dan un, atau pen gunanya bedanya nen dan un, terus i sama ga itu kan sama-sama partikel subjek gitu. Gimana Kak bedanya? Boleh, nanti langsung tanya aja. Nanti aku coba kasih bukunya ya, yang ada banyak buku sih sebenarnya. Kalau kalian aku tanya, kalau kalian belajarnya pakai buku apa? Ada yang sudah pernah belajar sini? Ada yang pernah belajar bahasa Korea terus pakai buku apa biasanya? Buku yang biru itu lah, Sam. Yang ada jilid-jilid itunya loh. Ini buku biru. Korean terpadu. Nah, itu bagus kalau misalnya kalian agak bahasa Inggrisnya agak kurang baik, boleh pakai buku biru itu karena dia berbahasa Indonesia. Jadi ada jilid sampai 9. Jadi Universitas Gadjah Mada yang di Jogja, jurusan bahasa Korea juga pakai buku itu, buku biru namanya. Karena warnanya biru, namanya disebut buku biru. Lengkap gitu. Terus aku sekalian mau nanya, kalau kosakata itu dikirimnya tiap hari atau misalnya kan aku kasih janjinya 5 kosakata per hari, itu bagusnya aku drop 1 minggu dari 35 kosakata atau kayak per hari aku kasih 5 gitu. Per hari, Sam. Per hari tapi setor ya? Iya. Itu tuh setornya berarti kayak VN?
Boleh pakai VN biar rame lah grup dengan suara-suara indah kalian ya. Ada lagi yang mau ditanya. Nggak kerasa udah 15-14 ya. Jadi kalau belajar kayak gini, padahal bahasnya yang receh loh. Cuman iko sama co aja udah sejam lebih ya. Apalagi bahas yang lain. Aduh, mantap. Ada yang asalnya dari kota Palembang nggak? Dari 45 orang murid HC ini. Gak ada, Sam. Nggak ada. Kalau Kak Fuji dari mana? Kak Fuji mah aku seneng banget dari tadi senyum-senyum mulu dah. Dari Pekanbaru, Sam. Dari kota mana Kak Fuji? Pekanbaru. Wah, Pekanbaru seriusan? Serius. Mantul. Kalau Kak Aurel dari mana, Kak? Aurel dari Lamongan. Lamongan tuh Jawa Timur? Jawa Timur, iya. Aku kemarin habis dari Jawa Timur loh, tapi dari Surabaya. Itu deket sih, cuman 2 jaman kayaknya. Iya, deket ya sebenarnya, cuman karena buru-buru jadi kita nggak sempat meet up ya. Iya dong. Lain kali mungkin. Oke. Nah, Kak Ece deh, Kak Ece namanya unik dari itu. Dia sendiri yang pakai Hangul loh. 저 판동 사람이에요. Ah, Bandung 사람이에요. 네. Oh, 그러시구나. Jadi Kak Ece dari Bandung. Kak Ira dari mana? Dari Murabada, Kalimantan Timur, Kak. Kalimantan Timur. Ini beneran, Kak? Aku pikir murid-murid HC itu sekitaran Palembang gitu, Sumatera, Jawa gitu. Ada yang dari Kalimantan Timur juga ya? Gila, hebat banget nih. Demi beasiswa nih kayaknya ya. Ini aku doain teman-teman yang mungkin nge-apply tahun ini. Oh iya, by the way ngomongin soal apply beasiswa GKS atau Global Korean Scholarship, itu coba benar-benar dipersiapin deh. Jangan males-males deh belajarnya. Kalau mungkin ada yang mungkin masih kelas 11 atau kelas 10, itu baik-baik lo ke sekolah loh. Itu nilai diperbaiki. Terus juga belajar yang benar. Karena persaingan per setiap tahunnya itu makin ketat. Jadi jangan disia-siain masa mudanya cuman buat unyu-unyu gemes, gak usah buang waktu. Next, Kak Intan. Kak Intan dari mana, Kak? Aku dari Jember, Kak. Jember. Oke, Jawa ya Jember tuh ya. Jember di mana sih? Iya, Jawa Timur. Jawa Timur juga. Kak Salma Mela Sari dari mana, Kak? Dari Bandung, Kak. Tuh sama tuh kayak si Ece Bandung. Halo. Halo. Sama berarti kayak Kak Ece tuh dari Bandung juga. Siapa Kak Nabila deh? Kak Nabila dari mana? Ya, hilang deh Kak Nabilanya. Tidur kayaknya ini. Siapa lagi? Kamita. Kamita nih. Halo Kak. Dari kota mana Kamita? Dari kota Makassar. Makassar. Ini beneran. Aku tuh kayak kadang nggak percaya loh kalau orang ngaku-ngaku dari Sulawesi dan Kalimantan. Kayak gila ya. Itu ternyata ada manusia juga gitu. Maksudnya manusia yang rela belajar bahasa Korea gitu loh. Oke. Iya, Kak. Lanjut. Oh, ada pertanyaan dari Kak Shalom, aku jawab sebentar ya. Kak, kalau udah PNS masih bisa dapat beasiswa nggak? Bisa lah, Kak. Bisa loh, kesempatan kalau untuk undergraduate atau S1 itu di bawah 25 tahun. Kalau misalnya untuk S2 itu maksimal 40 tahun. Gitu. Jadi masih bisa kok. Entah dia siapa aja orangnya, lulusan mana aja, masih punya kesempatan buat dapat beasiswa. Gitu. Sam. Ada lagi yang mau ditanya? Sam. Kalau Ya, untuk GKS Ini kita ngeteknya harus Sam sama ininya atau kayak bisa pilih salah satu aja? boleh terserah. Boleh nanti aku repost deh kalau ngetek aku. Lanjut Kak Fuji gimana? itu untuk
untuk GKS graduate-nya itu kan yang udah lulusan S1 atau S2 gitu kan, Sam. Mm-mm. Itu kan kita kalau misalnya dapat beasiswa ke sana ke GKS ke Korea kan, Sam, itu kita dikasih itu juga ya kelas bahasa Korea setahun gitu. Oke, ini banyak banget yang bertanya. Mungkin ini agak melenceng dari kelas kita yang hari ini, tapi kan ini sharing ya. Aku suka deh sama orang yang suka sharing. Jadi kalau untuk yang ngerasa nggak pede karena belum bisa bahasa Korea, temen aku banyak banget yang dapat beasiswa itu nggak bisa bahasa Korea. Jadi kita tuh misalnya mau ngambil S2 nih atau ambil S1. S1 itu 4 tahun kan. Jadi tahun pertama itu kita bakal sekolah bahasa dulu 1 tahun di universitas yang dipilih buat belajar bahasa Koreanya. Jadi selama 1 tahun. Selanjutnya kalau dirasa nilai kita udah baik dalam bahasa Koreanya, baru kita beneran kuliah. Jadi misalnya kalau S1 4 tahun, artinya sama sekolah bahasa jadi 5 tahun. Kalau misalnya S2 sama sekolah bahasa jadi 3 tahun gitu. Udah Kak Puji. Berarti ada sekolahnya tambahan 1 tahun. Ada sekolahnya. Ya. Jadi kalau misalnya ngerasa bakornya belum baik tapi mau apply GKS, nggak apa-apa, apply aja gitu. Karena nanti bakal ada sekolahnya. Tapi kalau dari sekarang udah mulai belajar dan baik, mungkin itu bakal jadi nilai tambah. Mau nanya. Siapa yang ngomong? Aurel. Aurel gimana? Jadi kalau selain nilai tambah yang bisa bahasa Korea itu apa aja, kayak ngasih apa namanya kayak sertifikat gitu-gitu selain bahasa Korea gitu, kayak apa ya, kalau seandainya sertifikatnya cuma jadi peserta doang berarti nggak apa-apa ya, soalnya kan untuk S1 itu kan kayak belum banyak pengalaman, belum banyak organisasi yang kita ikutin gitu. Nggak apa-apa, itu kan cuma nilai plus doang kan, kayak misalnya pernah ikut apa sih bahasanya, volunteer gitu, atau kayak kegiatan leadership gitu kan, itu boleh juga dimasukin sebenarnya. Masukin aja yang kira-kira berhubungan gitu. Sam, kayak surat rekomendasi dari dosen gitu gimana sih? Itu Kak, mau nanya? Gimana, sebentar Kak Puji masih nanya dulu ya Kak. Gimana Kak? Surat rekomendasi dosen? Kayak surat rekomendasi dari dosen kan, misalnya kita udah selesai S1 terus mau S2 itu apa perlu surat rekomendasi dari dosen, Sam? Karena kan Puji udah selesai nih S1-nya. Wah, mantap, udah selesai S1-nya. Jurusan apa Kak? Hukum, Sam. Oh, ini bahaya nih anak hukum nih. Hati-hati nih ngomong nih. Bahaya nih aku salah ngomong nih. Oh, jadi kalau surat rekomendasi dosen nanti aku tanya Pak Delna ya, yang lebih tahu tentang ini tuh Pak Delna. Oke, lanjut lagi. Iya, sama-sama. Lanjut, siapa tadi yang mau tanya? Sam. Ya. Kan itu kan ada ketentuan umur ya kan. Nah, itu ketentuan umurnya tuh sesuai dari Koreanya atau yang kayak kita biasa itu tiap tahun tanggal lahirnya. Kalau umur itu per tanggal, misalnya ini batas pendaftarannya tanggal 13 ya. Per 13 itu kamu udah lewat belum umurnya? Misalnya nih, seandainya 13 Oktober pendaftarannya. Nah, kamu udah lewat belum dari tanggal 13 itu? Lewat sih, Kak. Mau daftar mana? S1 apa S2? Aku maunya sih daftar S2, Kak. Oh, umurnya berapa emangnya? Kalau sekarang masih umur 22 mau 23. Bisa loh. Maksimal kan umur 40 kalau S2. Oh iya, Kak. Makasih. Sama-sama. Ada lagi? Jadi dari I ke coba bahasnya sekarang GKS ya. Mantap. Ikut aja nanti kita mau buka kelas mentoring lah. Mentoring GKS. Kalau S1 Kak Ayu, kalau S1 maksimal umur berapa Kak? 25. Kalau udah 25 nggak bisa S1 kalau mau ikut GKS. Kamu tanya, Kak. Ya. Kalau ngambil kuliah di sana tuh jurusannya disesuaikan dari sana atau gimana? Maksudnya kita tuh
misalkan nih, kan misalkan S1-nya tuh manajemen, terus kita ngelanjut S2 manajemen juga tuh kayak bisa atau linear gitu. Iya. Iya, emang harus gitu, Kak. Tapi kemarin aku